Ya pastinya kita masih dalam suasana duka, kita masih berharap bahwa proses pencarian terhadap 11 saudara kita yang saat ini masih belum ditemukan di Cianjur bisa segera ditemukan pemirsa. Tapi memang faktanya bahwa ini merupakan hari ke-7 proses pencarian. Kita nanti akan melihat kalau secara aturan apakah memang sudah seharusnya dihentikan ataukah memang masih ada harapan untuk dilanjutkan hingga hari ke-14 pemirsa. Harapannya sih seperti itu. Belum lagi sekarang adalah yang paling jadi sorotan adalah kondisi para pengungsi. Sudah hari ke-7 pasti sudah mulai macam-macam keluhannya. Mulai dari pastinya ada penyakit yang timbul seperti ispa, batuk, penyakit kulit dan lain-lain. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Dan di studio TV One sudah ada Mas Hermawan di sini sebagai pakar kesehatan masyarakat kita. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam Mbak Caca. Sebelum nanti kita akan ke narasumber lain, Mas Hermawan, kita juga akan melihat lantas bagaimana kondisi para saudara-saudara kita di tempat pengungsian. Saya akan cek langsung ke dua rekan saya, sudah ada Yasin di Pendopo Cianjur, bahkan sudah ada Agung di Desa Cugenang. Mungkin saya pertama kali ingin ke Agung terlebih dahulu. Agung, malam hari ini bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Ya, Caca juga pemirsa, kalau kami tim mengabarkan di tempat proses evakuasi yang berada di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Memang hari ini merupakan hari ke-7 proses evakuasi korban. Untuk evakuasi pada hari ini tadi diberhentikan lebih awal pada pukul 15.00 karena memang cuaca di lokasi tanah longsor ini terjadi hujan yang cukup besar sehingga tim SAR gabungan dari Basarnas, polisi, TNI di stop untuk melakukan evakuasi ataupun pencarian korban yang masih belum ditemukan. Memang kalau untuk hasil dari proses pencarian pada hari ini ada 3 korban yang sudah ditemukan, 2 ditemukan sebelum jam 12.00 dan 1 korban ditemukan pada pukul 2, maksud kami pukul 13.30. Untuk ketiga korban ini ditemukan di titik yang berbeda dan 2 ditemukan di dekat aliran sungai dan 1 ini di dekat tebing. Memang untuk proses evakuasi atau pencarian korban dibagi di 2 sektor. Untuk di desa ini, yang pertama di sektor di tempat pemukiman yang memang ini merupakan tebing juga yang cukup curam. Selain itu juga untuk sektor yang kedua untuk proses pencarian yaitu di dekat aliran sungai. Untuk proses evakuasi meskipun sudah ini hari ke-7, rencananya besok tim SAR gabungan terus masih akan melakukan proses pencarian karena mengingat masih ada 14 korban yang belum ditemukan. Dan tadi juga ada pihak keluarga yang datang ke lokasi di mana ia berharap agar keluarganya bisa segera ditemukan. Untuk proses evakuasi sendiri saat tadi memang dibantu dengan sejumlah alat berat yaitu 3 ekskavator dan 2 alat alkon. Alat alkon ini digunakan untuk menyemprot tanah agar cepat lembur untuk membantu atau mencari korban. Selain kedua alat itu juga tadi kami lihat ada anjing pelacak untuk mempermudah proses pencarian. Memang untuk proses pencarian dari hari pertama sampai hari ke-7 ini terkendala dengan cuaca buruk. Ketika sore kerap terjadi hujan yang cukup besar yang melanda di wilayah longsor ini. Caca, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Agung dari Desa Cugenang. Sekarang saya ingin ke Yasin, sudah ada di Pendopo Cianjur. Yasin, kalau kondisi malam hari ini di sana seperti apa? Baik, untuk saat ini semua pengungsi juga sudah mulai dapat dikatakan lebih baik kondisinya dibanding dengan seminggu terakhir ini dikarenakan untuk pasokan logistik ini sudah banyak yang masuk. Namun yang tadi menjadi catatan yang paling penting ataupun sangat dibutuhkan oleh mereka adalah pakaian dalam dan juga popok bayi dikarenakan ini sangat langka sekali. Kemudian hal yang penting juga apabila ada relawan yang ingin menyumbang ini adalah tenda-tenda dalam ukuran kecil sebab ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang melakukan mengungsi di
sekitar area rumah mereka, artinya tidak terpusat pada pengungsian yang didirikan oleh pemerintah ataupun secara mandiri. Itu yang dibutuhkan saat ini. Kemudian untuk besok masih akan dilakukan proses pencarian hingga 7 hari ke depan, dan besok difokuskan pada 2 tempat. Sementara untuk 1 tempat di area Warung Sate Sinta besok akan diperiksa, mungkin pemeriksaan terakhir. Jika tidak ada lagi, maka besok akan dihentikan dikarenakan tidak ada lagi laporan bahwa di sana ada orang hilang. Sementara di 2 titik lainnya, yaitu di lingkungan RT 3 Desa Cijedil dan juga Kampung Cicadas di Desa Cijedil, ini masih akan terus dilakukan dikarenakan masih ada laporan hilang sebanyak 11 orang tersebut. Nah, ini sudah ada kabar, ya dapat dikatakan kabar yang baik juga dikarenakan mulai besok ini Bupati Cianjur bersama dengan tim sudah akan memetakan untuk lahan relokasi seluas 2 hektar yang nantinya akan digunakan untuk membangun rumah sebanyak 200 unit. Nantinya 200 unit ini akan ditempati oleh mereka dengan skala prioritas, yang juga ikut terlibat dalam tim menentukan itu adalah BNPB. Dan besok rencananya apabila masa tanggap darurat ini sudah selesai selama 14 hari, maka barulah lokasi itu akan segera dibangun. Nah, kemudian masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan bagi rumah mereka yang sudah hancur, kemudian ikut juga untuk membersihkan rumah-rumah mereka. Jadi jika mereka ingin dibangun kembali, ini bisa selekas dibantu dengan dana yang diberikan bantuan oleh pemerintah. Sementara itu, Caca, kembali ke Anda di studio.